Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah, di jalan, di kantor, pokoknya dimanapun kalian berada, aku doain semoga kalian banyak rezekinya. Teman-teman, hari ini aku akan ngebahas karena memang banyak email yang masuk. Jadi ada dua pertanyaan yang diajukan kepada admin gitu ya, minta dibahas. Nah, jadi hari ini nih temanya dua dalam kisah yang berbeda. Pastinya dong. Tapi sebelum aku lanjutin kisah ceritanya, jadi tolong di subscribe dulu. Kalau teman-teman yang punya pengalaman yang sama, bisa di komen-komen, di like dan di share sebanyak-banyaknya biar menjadi spiritisme untuk saya dan tim untuk membuat video-video atau pengetahuan-pengetahuan untuk kalian semua. Oke teman-teman, jadi ini ada dua email yang masuk. Jadi saya bikin dalam satu video aja ya. Tadinya saya pengen undang beliau-beliau ini ke sini sebagai narasumber, tapi ternyata mereka itu jauh, nggak ada di Jabodetabek, ya, nggak ada di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi itu tidak ada. Mereka itu adanya di daerah Jawa. Jadi kan sulit ya kalau mau datang ke sini. Nah, tapi mereka itu pengen coba teh dibagi ceritanya, pengalaman dari diri dia sendiri yang satu nih, gitu. Jadi saya akan cerita pertama kali itu tentang tuyul, tentang manusia yang memelihara tuyul, ya. Jadi ini agak menarik kenapa? Saya nggak pernah menyangka ya. Nah, di daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Gunung Kidul, ini menurut sumber info cerita, ya disclaimer, bahwa di daerah Gunung Kidul itu ada pantai. Nah, pantainya itu dia nggak nyebutin nama pantainya apa karena terlalu spesifikasi sekali gitu kan. Dia bilang ya orang Gunung Kidul harusnya tahu gitu. Nah, jadi ternyata teman-teman di sana itu tem- ada tempat jual beli tuyul. Nah, jual beli tuyulnya itu lucu teman-teman. Jadi kayak kamu tahu nggak sih yang kandang ayam yang kayak rotan gitu? Nah, seperti itu gitu. Kalau kita ngelihat ya kosong aja. Karena kan ada beberapa orang yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Tapi kalau yang tidak bisa melihat itu nanti di sana itu ada kuncen-kuncennya gitu. Nah, waktu si narasumber saya ini datang ke sana, memang kan dia dari awal dari rumah itu dia udah niat nih bulat ingin memelihara tuyul. Dia ceritanya itu udah kejepit lah hidupnya secara ekonomi. Dia nggak tahu lagi dia udah buntu, dia harus berbuat apa, sedangkan dia harus eh, mendapatkan uang dengan untuk kebutuhan yang sangat penting bagi dia gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan dia untuk membeli tuyul dari info temennya. Ya biasalah kan kalau gitu suka ada info-info dari mulut ke mulut ya. Nah, akhirnya dia diantar nih sama temennya menuju ke Gunung Kidul, daerah Jawa Tengah. Ketika dia sampai di sana, ya karena memang dia tidak bisa melihat, dia hanya melihat kayak kandang-kandang ayam kayak gitu, dia pikir mana tuyulnya. Dia kan nggak paham kalau tuyul itu ya dijual dengan cara seperti itu gitu kan. Yang di film-film kan tuyul tuh kan yang dia tahu kan ya gampang aja didapetin. Terus wujudnya juga yang di film-film tuh ya seperti ya penampakan seperti itu. Ternyata itu beda banget teman-teman gitu. Menurut cerita dia bahwa tuyul yang ada di TV teh, yang ada di film-film itu beda banget teh. Nah, ini yang saya lihat tuyul ini bentuknya itu unik. Jadi ada warna-warnanya gitu. Nah, ceritanya berkunjunglah dia kan, datang nih dia ke Gunung Kidul, ditemenin sama temennya ini nih, yang apa, yang memberitahu gitu kan. Udah sampai di sana, ketemu kuncen. Jadi kuncennya tuh rata-rata nenek-nenek.
gitu, nenek-nenek tua, jarang yang kakek-kakek. Mayoritas yang jual tuyul nenek-nenek ternyata. Nah, ceritanya dia kan nggak bisa ngelihat gimana nih cara pembuktiannya kalau emang dia bisa beli tuyul itu, terus tuyul itu dia bawa pulang ke rumah, sedangkan itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dia kan bingung kan, sedangkan dia kan harus ngeluarin uang. Dan harga tuyul itu tidak murah, guys. Nah, nanti saya ceritain aja ya tipe-tipe warnanya. Nah, ceritanya singkat cerita, dia ceritakan nih tujuannya ke sini bahwa dia ingin memelihara tuyul gitu. Terus dia cerita bahwa dia udah kebentuk masalah ekonomi lah intinya seperti itu. Nah, terus sebelum dia eh, membayar gitu kan, harus tanya dong syarat-syaratnya apa aja. Nah, si nenek jawab bahwa kamu udah nikah belum? Gitu. Dia bilang udah gitu. Ternyata memang yang memiliki tuyul itu diharuskan sudah menikah gitu. Jadi yang untuk yang single-single itu tuh sulit kalau mau punya pelihara tuyul. Nah, kebetulan nih si mas-mas ini nih udah menikah gitu kan. Nah, terus diceritain lagi itu satu. Dan kedua, tuyul ini harus nyusu. Jadi harus disusui. Oh iya nek, gampang itu nanti saya beli apa gitu kan. Pikirannya dia tuh secara duniawi. Kata nenek bukan itu. Susunya tuh bukan susu kamu beli susu di supermarket terus kamu kasih botol nggak gitu gitu kan. Terus eh jadi kamu harus menyusui. Yang nyusui itu adalah istri kamu. Kaget kan dia. Dia kan intinya dia datang ke situ itu nggak kepingin istrinya tahu. Dia nggak kepingin keluarganya tahu. Dia pengen tuh cuma mandiri doang. Terus kata nenek ya memang nggak perlu istri kamu tahu. Jadi ketika tuyul itu menyusui si si siapa no namanya si perempuan itu istrinya. Jadi si istrinya itu nggak sadar teman-teman kalau dia lagi nyusuin karena nggak terasa nggak tahu kalau dia lagi nyusuin kan istrinya nggak bisa melihat juga gitu loh. Nah itu harus disusuin tuh tiap hari itu satu ya. Syaratnya dua udah dua ya, pertama harus sudah menikah punya istri dan kedua eh, harus mau menyusui. Yang nyusui itu istri dari si pasangan itu karena biasanya yang punya tuyul itu biasanya laki-laki gitu. Nah, terus ketiga itu tuyul itu harus disusui itu selama setiap hari. Dan kalau udah nyusu tuh ya lebih dari bayi pada umumnya gitu loh. Dan pertanyaannya adalah itu kan air susunya tidak keluar gitu kan. Dia tidak sedang hamil gitu atau sedang punya bayi. Nah, terus kata si kuncennya itu si nenek-nenek itu bilang gini, mereka itu nyusu darah, gong kan. Jadi bukan nyusu susu murni. Mereka nyusunya nyusu darah. Terus kaget dong kamu siap nggak? Panjenengan siap nggak? Kalau ini nyusunya nyusu darah. Jadi darah dari istri kamu. Ya memang harus begitu caranya. Terus ya karena dia ngerasa dia berpikir dia udah sampai di sini gitu kan. Nggak mungkin dia pulang lagi tanpa dia memberikan sebuah keputusan. Sedangkan tekanan hidupnya itu udah semeraut teh, dia bilang gitu kan. Utang saya udah di mana-mana, dia bilang gitu kan. Di bank, terus ya banyak deh utang saya teh di lembaga-lembaga gitu kan. Jadi saya udah gelap mata, namanya hutang itu kan ada hutang pokok, ada bunga. Jadi saya udah bingung teh bagaimana harus nyelesain gitu kan. Jadi ya hidup saya tuh hanya dikelilingi itu aja, nggak selesai-selesai urusan saya. Dia bilang gitu, saya berusaha untuk melunasi tapi namanya bunga gitu. Jadi intinya dia bilang dia dikelilingi oleh hutang gitu. Jadi dia tuh pengen hutang-hutangnya tuh bisa 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 segera lunas, dia bilang gitu. Nah, akhirnya ya gimana nih persyaratannya kayak gini. Terus ada akibatnya nggak, Mbah? Dia bilang gitu. Manggilnya Mbah kan. Kalau seandainya
istri saya menyusui tuyul tersebut gitu kan. Tuyulnya harus beli dua, dua-duanya harus nyusu. Terus kata si Mbah, ya yang namanya pesugihan itu pasti ada resikonya. Mau bagaimana ceritanya, mau bagaimana seakan ringan gitu, pasti ada resikonya. Ya namanya darahnya diisep terus, ya resikonya istrimu ya dalam jangka waktu setahun ya itu bisa mati. Kata Mbah gitu. Mbahnya ngomongnya frontal, nggak yang ya namanya dari awal tuh Mbahnya memang ngasih pilihan ke dia ya kamu pilih. Tapi ini resiko-resikonya. Jadi Mbahnya tuh nggak ada yang basa-basi gitu, teman-teman. Terus jadi loh, bingung kan dia. Tapi yang meninggalnya kan orang-orang nggak bakal tahu kalau dia meninggal gara-gara tuyul. Meninggalnya tuh biasanya kayak kena penyakit sampai kurus kan badan si istrinya tuh sampai kurus nanti gitu kan. Kamu jangan kaget kalau tubuh kamu tuh tubuh istri kamu tuh kurus gitu kan. Jadi kayak orang apa? Kayak orang anemia, kayak orang kurang darah kayak gitu. Tanda-tandanya seperti itu gitu. Nah, terus udah gitu gimana nih resikonya Mbak udah kasih tahu gitu. Terus ada resiko ke anak nggak Mbak gitu kan. Kalau ke anak nggak, biasanya kalau miara tuyul itu resikonya ke istri gitu. Nah, terus akhirnya dia minta waktu lah 5 menit gitu kan. Karena emang dia udah bulet datangnya ke situ tuh emang udah pengen beli tuyul, tapi kan dia nggak nyangka kalau ternyata nggak semudah itu memiliki tuyul. Terus dia diam dulu 5 menit ambil ngerokok ceritanya. Terus dia balik lagi ke si Mbah, dia bilang mau dengan sepakatan itu. Oh ya wes, kalau itu keputusan kamu. Jadi si Mbah ini tuh nggak maksa untuk ya wes kamu tuh pakai tuyul gini 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 enggak. Jadi ya udah tetap dikasih keputusan, keputusan di tanganmu, resiko di tanganmu, si Mbah nggak masak gitu ya. Nah akhirnya ya wes dah. Terus tapi piye Mbah? Aku tuh nggak bisa ngelihat apa tuyul itu gitu kan. Bagaimana aku tahu kalau emang tuyul itu ada di dalam kandang, dibilang gitu kan. Oh, gampang. Akhirnya si Mbah ngebakar pelepah pisang. Ya, dibakar gitu Mbah. Sampean ya harus ngeliat karena Kak sampean harus milih. Beda tuyul, beda harga, Mbak bilang. Dan eh, beda kepintarannya, gitu. Beda kekuatannya. Gitu. Terus akhirnya si Mbah ngebakar nih, ngebakar pelepah pisang. Nah, pelepah pisang itu kan jadi debu tuh pas dibakar. Diolesin di matanya, di sini nih, diolesin di apa nih, di kelopak matanya. Terus si Mbah itu baca mantra, kumat kamit, itu kan si Mbah. Nah, terus udah itu dia disuruh melek tuh matanya, disuruh melek, melek, dia perlahan-lahan dia melekin matanya, ngebuka, ngebuka gitu kan. Dang, yang tadinya dia nggak ngelihat apa-apa, itu akhirnya dia ngelihat di dalam kayak kurungan ayam gitu tuh ada beberapa itu ternyata ada isinya di dalamnya. Dan isinya ya tuyul-tuyul. Jadi tuyul itu tingginya sebotol mineral atau aqua yang segini nih. Bukan yang gede banget ya, segini sebotol. Ukuran segitu teman-teman. Nah terus bibirnya itu rata gitu garis gitu. Enggak kan kalau kita kan ada kayak belahan nih. Tuyul tuh nggak ada. Set gitu. Nah rambutnya teman-teman itu dari sini kata dia sampai ke ekor gitu rambutnya. Bulunya tuh dari sini sampai ke ekor ya. Nah, ternyata ada beberapa warna, teman-teman. Ada warna ada kulitnya tuh kayak kulit manusia, warna-warna kulit manusia, ada kulitnya ada warna hitam, hitam bener-bener hitam legam, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning dan harganya beda-beda. Nah, harganya yang paling mahal itu yang warna kuning. Lucu ya warna kuning gitu ya kayak apa ya kayak pisang gitu kan. Nah yang paling tinggi itu yang paling mahal tuh warna kuning. Terus yang
Kedua, malah yang warna merah. Aku pikir kan tadi warna hitam ya, ternyata yang pertama kuning, kedua merah, terus ketiga itu hitam baru. Nah, keempat baru yang warna kue kulit manusia kayak saus-saus matang, coklat-coklat gitu deh. Jadi beda harga. Nah, kalau yang sawo matang. Jadi ini nggak tahu kalau harga sekarang. Dia cerita ini kan kejadian dia tahun 2000 berapa tuh 2004-an 2005-an lah 2005 2000 itu gitu kejadian itu ya pengalamannya dia. Nah, terus itu tuh kalau yang harganya sawo matang itu kulit matang sama kalau yang kulitnya kayak kulit manusia itu harganya sekitar 15 juta. Itu masih murah. Dia bilang, murah teh, dia bilang itu kan. Nah, yang mahal itu yang kuning. Saya tanya kan, kalau yang kuning berapa? Dia bilang itu kan. Terus yang kuning itu harganya itu sampai ratusan juta bisa teh. 150 juta, 100 jutaan, pokoknya mahal. Saya bilang, saya nggak expect gitu ya. Maksudnya, ya ampun, segininya ya jual beli tuyul ya dalam hati saya gitu kan. Jadi miara tuyul tuh bukan kayak di film-film yang gampang gitu teh, enggak mahal gitu kan. Terus eh, bedanya apa gitu. Nah jadi kalau yang kuning teh, kuning itu tanduknya 3, zong banget ya. Oh saya bilang gitu. Nah kalau yang merah teh tanduknya 2, yang hitam tanduknya 1. Nah kalau yang coklat nggak ada tanduk. Jadi intinya yang paling bodoh lah gitu. Terus loh letak kebodohannya gimana? Saya bilang gitu kan. Jadi saya akhirnya suruh admin tolong tanya jawab karena kan memang kan kita mau mau ceritakan kisahnya. Dia ini yang berada dia itu dari Jawa, dia berasal dari saat itu ya berasal dari daerah Yogyakarta gitu kan. Cuman dia gak mau disebutin namanya si Mas ini gitu kan. Nah, terus akhirnya dia bilang beda beda kepintaran teh, dia bilang gitu. Jadi kalau yang kuning teh itu dia bisa disuruh sehari sampai 5 kali. Semalam, bukan sehari, semalam. Nggak bisa lebih dari sekali lah intinya gitu. Itu saking kepintarannya dan waktunya cepat teh. Nah gitu. Oh, jadi masalah kepintarannya itu masalah kelihayan gitu. Jadi lebih kayak berpengalamannya gitu kan. Terus nah saya bilang dan dia tuh bisa semalaman tuh nyuri tuh cepet. Oke. Nah, begitupun juga dengan level yang merah, yang hitam. Nah, kalau yang coklat, aku bandingin langsung yang coklat ya. Nah, kalau yang coklat itu daya tangkapnya kayak manusia pada umumnya. Jadi tuyul tuh juga ada levelnya teh daya tangkapnya gitu loh. Kepintarannya juga gitu. Nah, kalau yang coklat itu nggak bisa lebih dari 1 disuruh. Semalam tuh harus 1 kali kan. Udah gitu. Oh, jadi ya kalau mau cepet uangnya banyak terkumpul, ya kalau mau modal besar kita belinya yang warna kuning. Gitu. Saya baru denger tuh kan. Ya, oh gitu toh. Nah, terus udah gitu teman-teman, eh berarti untuk makannya tetap sama. Kalau makan sama teh, dia bilang gitu kan. Nah, belinya harus sepasang teh, cewek cowok. Saya bingung dong. Kan kalau yang kita tahu ya tuyul itu cuma punya 1 ya. Ini enggak. Jadi kita bisa punya 2. Jadi suami istri. Jadi yang istri tuh di rumah, yang laki keluar. Intinya cari duit. Yang istri jagain gitu. Terus dalam hati saya lucu ya gitu kayak kerjasamanya gitu kayak babi ngepet jadinya gitu kan. Nah terus akhirnya uh, saya bilang ke dia kamu beli yang mana, saya bilang ya saya saat itu belinya yang warna hitam, dia bilang gitu. Oh karena tadinya saya pengen beli yang warna kuning teh kalau ada uangnya cuman uang saya nggak cukup, saya bisa beli yang warna hitam aja teh gitu kan, jadi saya beli yang warna hitam, saya pelihara yang warna hitam gitu. Nah akhirnya piara lah tuh dia milih gitu kan, milih, eh dia pulang gitu kan, dia kan udah bisa ngeliat dia milih, jadi
Ada beberapa kayak kandang ayam gitu, dipisahin tuh teman-teman, yang warna coklat, hitam, merah, kuning gitu. Kayak anak ayam yang warna-warni ya, lucu gitu. Nah, terus pilih deh tuh. Jadi dinilai itu dari kelihayan, experience. Nggak expect sih saya dengar itu. Aku kira tuh manusia aja yang kayak gitu. Butuh keahlian, tuh, butuh skill. Ternyata di dunia pertuyulan juga gitu ya. Ya Tuhan. Jadi tuyul tuh memang jenisnya tuh jenis jin, teman-teman. Baby jin lah. Nah, itu jenisnya itu. Nah, terus udah gitu akhirnya teman-teman sepakat nih, dikasih uang nih si Mbah, Mbah Uti ini dikasih uang. Karena perempuan jadi Mbah Uti ya. Dikasih uang, dah gitu kan nominalnya. Saat itu saya tanya, kamu yang hitam berarti harganya berapa? Saya bilang gitu. Dia bilang 50 juta. Itu pun saya ngutang teh. Dia bilang gitu. Ya kan, yang apapun namanya pekerjaan harus ada modal. Dia bilang gitu. Ya anggap aja itu modal lah teh. Tapi kembali kok teh. Dia bilang gitu. Nah, terus, oh oke, saya bilang gitu kan. 50 juta tuh saat itu tahun 2000 berapa tadi? 2005 ya. Nah, terus berarti kan ya yang kuning berarti kan lebih dari itu mahal ya, bener-bener. Nah, terus kalau sekarang 50 juta beli motor mendingan di ngojek kan. Ya sudahlah, nggak usah dibahas ya. Nah, terus akhirnya diambillah dua si cewek tuyul ini cewek cowok. Jadi gitu guys, bentuknya lucu ya. Rambut itu dari sini sampai buntut. Terus udah gitu bulu, bukan rambut, bulu dari sini. Tanduknya yang hitam satu, karena kan hitam ya. Satu tanduknya, terus bibir itu rata gitu, kayak segaris gitu bibirnya. Kayak segaris, panjang. Terus nggak ada ini. Hidungnya gimana ya, lupa ya. Hidungnya, dia bilang kayak apa hidungnya ya? Nggak ada hidung. Saya baru ingat, iya nggak ada hidung. Jadi kayak rata aja gitu. Nah, kamu bisa ngebayangin kan? Nah, terus gitu pulang lah. Nah, saya bilang, terus saya tanya kan, apa benar kalau kita punya tuyul itu bawahnya tuh kayak ngegendong di belakang gitu, saya bilang gitu kan. Wah nggak, ya memang ada sebagian kayak gitu, tapi kan zaman sekarang kan istilahnya kalau dari zaman itu aja kan udah ketahuan, teh, kalau kita gendongnya kayak gitu, jadi nggak semua kayak gitu teh, yang tangannya ke belakang, jadi ada beberapa cara ngegendong. Salah satunya memang gendongnya tangannya yang dua-duanya ke belakang kayak gini gitu kan. Terus, oh karena tuyul tuh kadang-kadang ada di sini. Oke, nah terus saya guys. Nah, jadi cara kerjanya gini teh. Saya kalau pagi nih, pagi sampai sebelum maghrib, saya mapping tuh teh. Mapping maksudnya bersama tuyul itu, mapping ke rumah, jalan-jalan ke komplek rumah gitu kan, ke daerah-daerah rumah tersebut. Saya ngasih tahu ini si tuyul nih teh, nanti rumah ini ya yang kamu masukin. Gitu. Jadi dari pagi sampai sore dia mapping, nyari gitu kan, kayak GPS ya. Nyari gitu teman-teman. Nah, nanti rumah ini yang kamu curi. Nah, karena dia warnanya hitam, berarti dia bisa semalam dia bisa bisa dua kali lah ngambil uang gitu. Tapi nggak boleh di tempat rumah yang sama, teman-teman. Misalnya udah ngambil di rumah yang A, nggak boleh balik lagi ke rumah yang A. Tunggu beberapa hari lagi gitu kata dia, baru baru ke rumah yang A lagi. Nah, terus akhirnya jadi kamu kalau pagi sampai sore itu kamu mapping sih begitu. Iya teh, saya tunjukin ke tuyulnya. Ini nanti yang kamu bakal kamu curi, gitu. Nah, mereka itu bekerjanya malam-malam. Tapi mereka uh, nyusu dulu teh malamnya, gitu. Jadi biasanya ya sebelum melakukan pekerjaan, mereka tuh nyusu dulu ke istrinya. Tapi istrinya nggak tahu kalau dia lagi disusuin sama tuyul. Ih, serem ya.
agak-agak gelai gitu. Nah terus, jadi istri kamu nggak tahu tuh, emang maksudnya nggak ada rasa ini namanya di nyusu nyusu makhluk begituan ya? Kan kata Mbah nggak terasa teh. Dan selama itu istri saya nggak pernah ngeluh teh. Cuman istri saya tuh kayak lemes, udahannya teh gitu. Terus badannya tuh mengurus, kayak orang anemia aja teh, kurus badannya gitu. Terus ya padahal makannya banyak gitu. Memang saya juga harus nyuruh makan banyak, dia bilang gitu. Nah malamnya kerja lah tuh yang tuyul laki keluar, yang perempuan di rumah. Ketika si tuyul itu yang laki keluar, ya udah. Nah ternyata teman-teman, tuyul itu nggak bisa membawa uang tuh lebih dari 500.000. Jadi paling gede tuh 500.000 dan kertas. Bawa emas juga nggak bisa. Gitu. Kata dia gitu. Jadi ya paling gede 500.000. Saya suruh ambilnya 500.000. Kalau emang ada 500.000 ambil. Pokoknya intinya sekali rumah itu harus dapat yang banyak. Dia bilang gitu. Kan dia bisa 2 kali balik. Wah, saya bilang, berarti kalau misalnya itu kamu semalam, ya saya bisa dapat semalam itu, setiap malam itu ya bisa dapat 1 juta teh gitu kan. Terus saya tanya, tuyul itu paling takut sama apa? Saya bilang gitu. Tuyul itu paling takut sama satu, secara benda ya teh, kaca. Dia bilang gitu. Karena tuyul nggak suka ngaca ya, karena jelek kali ya. Jadi dia, pas ngaca gitu, langsung insecure ya, ngeliat wajah gitu. Dia nggak nyangka sejelek itu, gitu, seaneh itu. Terus makanya takut kaca. Terus kedua, ya dia takut sama rumah yang memang agamais teh, gitu kan. Yang di dalamnya tuh ya bener-bener energi agamaisnya tuh kuat, dia bilang gitu. Baca-bacaan, ada baca-bacaan tuh ditakut, tuh salawat ditakut. Terus gitu. Uh, Ketiga teh, tuyul itu sama ini teh, sama yuyu. Yuyu itu adalah anak kepiting. Kamu tahu kan yang kecil tuh anak kepiting. Nah, jadi yuyu itu diikat, digantungin aja di mana gitu. Tadi mainin sama tuyul. Tuyul suka mainin yuyu, anak kepiting. Jadi ketika si tuyul lagi mainin yuyu nih, misalnya si penghuni rumah ngeliat, langsung dia tuh baca-bacain, takut kabur dia. Jadi untuk mengalihkan si tuyul, taruh tuh yuyu anak kepiting tuh di depan rumah gitu, digantungin aja pintu. Nanti dia malah fokusnya ke si yuyu, misalkan dimainin sama dia, digini-gini giniin gitu. Kalau kayak gitu mah kayak lucu ya kan, tapi kalau mukanya enak terus gini gitu. Nah terus udah gitu, oh gitu ya, iya teh, bilang gitu kan. Si Mbah pernah cerita, jadi pernah ada yang tahu nih rumus ini. Akhirnya dia masangin lah di depan rumahnya tuh di gantungan kunci tuh yuyu. Bener teh, dimainin sama dia. Pasti mainin, orang rumahnya tuh ngeliat gitu kan. Karena kok yuyunya kayak, kalau angin kan beda ya. Ini kayak kelihatan banget dimainin ya. Langsung dibaca-bacain teh. Udah pergi. Intinya tuh yuyunya langsung berhenti begini gitu. Nah itu ada tuyul tuh teh, dia bilang gitu. Oh, oke. Nah terus saya tanya kan. Nah kalau yang apa, yang katanya pakai bawang putih gitu kan. Ah enggak teh, enggak ngaruh tuyul mah. Dia bilang gitu. Apalagi kalau ketemu sama tuyul yang kuning. Yang ada digadoin. Ngajar kayak begitu. Dicemilin malah. Terus udah, nggak ngaruh teh. Makanya semakin yang kuning tuh yang keren teh. Dibilang gitu keren. Terus karena kan dia makin pinter, makin jago, makin lihai, makin kuat. Tuh, jadi ngaruh harga, ada kualitas. Kayak handphone ya, kayak elektronik. Terus udah gitu, oke, dah. Jadi store ke kamu tiap hari 1 juta tuh. Iya teh. Jadi kalau sebulan kamu bisa dapat 30 juta atau gimana? Saya bilang gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu teh. Nah, saya tanya, apa kebahagiaan yang kamu dapetin dari ini semua? Nggak ada teh, bukan bahagia posisinya. Jadi kayak hampa. Karena saya hanya membahagiakan diri saya sendiri kan jatuhnya teh. Dia bilang gitu. Oke. Ya sekarang
bener teh, dalam 1 tahun istri saya meninggal. Dan sebelum istri saya meninggal teh, karena kan dibilang setahun biasanya, saya udah harus nyari perempuan lagi untuk saya nikahin. Enak aja nikahin anak orang, malah untuk pesugihan. Bener-bener nih si masnya ini. Terus dia gitu, untung sekarang dia udah tobat. Nah terus akhirnya dia cari nih perempuan sebelum si istri mati. Karena biasanya matinya memang setahun. Istri saya meninggal teh dalam keadaan diagnosanya anemia. Kurang darah teh. Gitu. Kurus banget badannya. Kayak orang kurang gizi lah, intinya seperti itu. Nah terus udah meninggal kayak gitu, ya saya menunjukkan ekspresi sedih walaupun saya tahu ini adalah endingnya gitu kan. Cuman ya namanya rasa rasa tetap ada teh, walaupun saya tahu ini akibat saya, rasa rasa sedih tuh tetap ada gitu teh. Nah, meninggal istri saya udah punya yang baru teh. Oke, saya punya yang baru. Pokoknya saya harus menyelesaikan misi saya sampai saya selesai teh, utang-utang saya. Setahun itu nggak cukup teh, gitu. Karena kan dengan plus bunga, dengan plus ini, pokoknya utang saya tuh banyak banget teh. Jadi hidup saya tuh ya udah dikejar hutang terus aja gitu kan. Ya, ya happy lah teh intinya. Hidup mau gimana pun kalau hutang saya begitu modelnya teh gitu kan. Terus udah gitu, eh setahun dia udah punya pasangan lagi tuh, perempuan lagi. Terus yang perempuan itu sama kamu, dia juga nyusuin, nyusuin itu langsung kayak bayi, apa ya, maaf ya, nyusuin, ngetein gitu, gitu. Terus iya, dan dia juga nggak tahu teh. Ah, crazy banget. Nah terus akhirnya istri yang kedua pun teh meninggal udah setahun. Jadi total dia 2 tahun ini dia menggunakan si jasa tuyul sampai dia itu lunas semua udah hutangnya, dan sampai intinya sampai utang semua, dia sampai usaha, dia punya usaha juga gitu kan ya untuk dia. Saya tanya, usaha kamu apa? Rumah makan teh, dibilang gitu. Hah, terus saya bingung kan, rumah makan? Iya, biasanya teh saya nikahin kasir-kasirnya. Oke, maksudnya ya untuk nyusuin si tuyul-tuyul saya. Dia bilang gitu karena ya saya kan males juga teh kalau tiap tahun saya harus nyari persediaan perempuan, dia bilang gitu. Jadi kamu sebenarnya menikah itu tujuannya ya bukan karena untuk itu dong teh, karena ada tujuan lain saya menikah gitu kan. Ya saya juga salah satunya untuk perkembangan bisnis saya dan untuk nyelamatin diri saya teh. Loh, kan kesel ya. Maksudnya dia 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 ingin dirinya diselamatin, tapi dia numbalin numbalin pasangannya gitu kan. Ya gimana teh? Emang itu jalannya saya harus seperti itu gitu. Akhirnya dia nikah tuh. Sampai dia piara tuyul itu udah sampai 5 tahun. Usahanya jalan, rumah makannya jalan, apanya semua. Tapi teman-teman, aku cerita kayak gini bukan nyaranin kalian untuk menggunakan pesugihan tuyul ya. Jangan, no no, no no, no no ya. Nah, terus ini buat pelajaran, ambil pelajaran baiknya ya. No no, no no, jangan gunakan. Nah, terus akhirnya si jalan 5 tahun ini mulailah dia ngerasa hampa, makin hampa, makin hampa. Dia udah usaha rumah makannya udah maju gitu kan, sampai punya beberapa cabang gitu, terus malah ada yang franchise gitu kan. Dia udah pokoknya, tapi ya memang dia nikahin tuh para kasir-kasirnya, terkasir ini mati, kasir ini mati, ada aja gitu. Dan rata-rata matinya itu karena anemia, karena kurang darah, kurus, ya pokoknya diagnosanya itu ya, karena kan yang diisep darah, kata si Mbah. Ya mungkin saripati kehidupannya juga ya gitu. Nah terus akhirnya hari kelima, 5 tahun ya, dia udah mulai hampa. Dia bilang, dia udah nggak kepengen, dia ngerasa, saya cukup lah dengan hidup kayak gini, saya udah punya tabungan, saya udah nggak mau pakai tuyul lagi, gitu. Nah, akhirnya
dia datang ke Gunung Kidul, ke pantai itu. Dia datang, dia bilang, Mbah, si mbahnya itu masih ada teman-teman. Terus tapi mbah itu kan punya punya tangan kanannya juga ya, diturunin ilmunya juga. Jadi mbahnya itu udah tua gitu kan, cuma diturunin ilmunya. Tapi mbahnya masih ada, tapi yang ngobrol tuh yang asistennya. Nah, karena di UI ilmunya diturunin. Terus, bisa nggak mbah saya mutus ini? Saya kembaliin tuyulnya ke mbah gitu. Terus kata si mbah, mbah ngaku bisa. Apa ada korban atau gimana? Kan tiap tahun saya udah kasih mbah gitu kan. Udah istri saya udah meninggal, pernikahan yang kelima gitu kan. Saya takut malah jadi keluarga, teman-teman ataupun yang lain curiga. Dia bilang gitu. Kok istri saya meninggal terus? Dia bilang gitu kan. Terus ya kalau kamu mau ngakhiri ini, dia bilang kata mbah, kembaliin aja tuyulnya. Wow, dia pikirkan ya semudah itu. Saya kembaliin teh si tuyul itu dua. Akhirnya yang istri yang keenam ini saya ngejalanin biasa aja. Senang tuh ya kami hidup dari itulah kehidupan yang tabungan kami itu, tabungan saya yang ada itu. Tapi teh yang namanya sesuatu yang gak halal teh, datang cepet, pulang juga cepet teh. Maksudnya tuh uang datangnya apa gimana rezeki datangnya katanya cepet, tapi kebakarnya hilangnya tuh juga ya cepet aja gitu. Namanya sesuatu yang gak halal teh. Udah hukum alam dibilang gitu. Entah kenapa teh saya kena gangguan ekonomi gitu kan. Yang dimana saya harus ngeluarin uang, ngeluarin uang, ngeluarin uang. Saya kayak kayak membalas karma saya gitu. Jadi saya ngeluarin uang, kebutuhan saya meningkat. Dibilang gitu. Padahal utang-utang saya udah selesai, tapi kebutuhan saya di sini tuh kayak meningkat. Ada aja teh yang saya harus ngeluarin uang. Ada. Saya kayak dicuci uang saya teh. Dibilang gitu. Sampai akhirnya dan tadinya saya punya beberapa cabang, salah satu cabang tutup. Sampai akhirnya saya punya satu cabang. Itu pun cabang yang utama ini teh kecil banget. Intinya tuh kayak tadinya tempatnya gede itu jadi kayak ya udahlah se apa selayaknya gitu. Dan sekarang kehidupan saya ya kalau saya golongin teh menengah ke bawah dia bilang gitu. Nggak kayak dulu, tapi saya lebih terima sih teh. Minimal saya tidak mempunyai hutang. Tapi ya memang uangnya habis aja begitu teh. Harta benda tuh habis aja. Jadi kayak nggak bisa, dia nggak bisa bertahan lama. Ya udah, aku bilang berarti kan karmanya gitu kan. Karma yang harus dia karma buruk karena dia mendapatkannya juga karena uh, bukan sesuatu yang di jalan Allah gitu ya. Sesuatu yang diridhoi Allah, bukan sesuatu yang halal, jatuhnya kan berarti kan bukan halal ya. Ya otomatis juga akan melayangnya juga cepat. Nah itu saya pengen berbagi ke Teteh, tapi karena saya tinggalnya jauh, kalau tadi saya pikir kalau Teteh lagi di Jogja, bisa lah saya podcast, dia bilang gitu. Tapi saya pengen pakai masker Teh, karena saya nggak mau wajah, karena saya punya takut anak-anak saya ngeliat. Dia bilang gitu. Dan nggak enak sama keluarga mantan-mantan istri saya, yang saya tahu ternyata anaknya itu adalah korban dari saya. Gitu. Nah terus oke, saya bilang ya udah, yang penting kamu udah tobat, udah Teh saya udah tobat, saya udah nggak mau kayak gitu-gituan lagi, tapi saya membagi cerita ini untuk semua bahwa jangan melakukan seperti itu timbang itu kan. Ya Bismillah saya bilang semoga tobat kamu tobatan nasuha ya, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi namanya ujian, uh, ketika kamu bertobat, ujian itu akan terus datang gitu. Bener nggak dengan tobat kamu itu gitu. Nah udah close nih teman-teman cerita sama dengan dunia pertuyulan. Itulah teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bisa bisa ambil hikmahnya, pesan saya ya, ambil baiknya aja. Apa mau dilanjutin lagi nggak nih cerita selanjutnya tentang
Tapi part 2 aja ya. Masih ada lagi, kan tadi saya bilang ada 2 email ya yang masuk. Dan ceritanya panjang yang kedua ini kepotong, kita bikin part 2 aja ya. Nanti teman-teman lihat part 2-nya tayang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya saya akan bercerita tentang pesugihan sate gagak. Ya, dan itu yang ngirim email ke saya itu juga dia adalah salah satu pelaku pesugihan sate gagak dan dia tinggal di daerah Banyuwangi. Nah, karena jauh mau podcast, jadi dia kirim email ke saya. Nah, untuk teman-teman, disclaimer ya untuk cerita ini, ambil sisi baiknya, disimpan. Jika tidak dihembuskan, buang jauh-jauh. Ya, awas. No, 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 no. Jangan ada pakai pesugihan. Tuyul. Oke, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di part 2. Sampurasun, assalamualaikum.